Kita sudah sampai di segmen terakhir. Pertanyaan yang sama akan ditujukan kepada seluruh narasumber pada malam hari ini. Afi, saya akan mulai dulu dari Bang Zaki dan juga nanti akan Mas Soleh dan juga tamu kita yang ada di studio. Bang Zaki, apabila kemudian nanti gugatan ini dikabulkan, partai politik akan menyikapinya seperti apa? Dampaknya akan seperti apa? Ya, kami meyakini kalau yang saat ini yang terbaik adalah sistem proporsional terbuka. Karena dengan sistem yang saat ini sudah memberikan ruang yang luas kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi. Ya, saya kira tentu saja jika terjadi perubahan ke sistem tertutup, bagi kami ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa kita kembali ke era Orde Baru yang kita koreksi, itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai sistem terbuka ini katanya adalah hak wewenang atau partai politik, misalnya perlu perbaiki karena banyak oligarki atau elitisme. Justru dengan sistem tertutup itu semakin akan mengembang dan menumbuh suburkan masalah di partai politik terkait dengan oligarki atau elitisme gitu. Kami mengedepankan kedaulatan rakyat, ya, dan sisi proporsional terbuka ini lebih bisa mengakomodir. Ayo kita sama-sama benahi saja secara teknis apa nih yang menjadi permasalahan-permasalahan di lapangan, tetapi itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Mas Zaki, Anda dan kemudian 7 fraksi lainnya yang menolak, jika ternyata MK mengabulkan uji materi ini, apa langkah yang akan ditempuh sebagai pihak yang berlawanan? Kami akan mencari upaya-upaya lain. Dalam konteks hukum itu satu hal. Tapi yang kedua, kami juga tidak mau meladeni upaya-upaya yang disebut dengan 2T. Ya. Ya, berupaya agar diputuskan tertutup, lalu ingin agar ada ribut-ribut, sehingga secara teknis pemilu tidak mungkin dilakukan atau kondisi sosial politik jadi tidak stabil, lalu pemilu terpaksa ditunda. Nah ini hati-hati nih, kami juga tidak akan mau terjebak dalam langgam seperti ini. Nah, kita lihat nanti langkah-langkah yang akan kami lakukan. Kita lihat, masih dalam perjalanan, masih dalam proses. Terima kasih Mas Zaki untuk partisipasi Anda dalam dialog kita. Berikutnya kita akan ke Mas Soleh. Ya, Mas Soleh, Anda yakin bahwa gugatan ini akan ditolak? Tapi kalau akhirnya kemudian diterima bagaimana? Ya pasti. No, saya tidak mau berandai-andai. Yang paling penting bagi saya adalah tugas partai politik, tugas KPU, tugas Bawaslu, tugas pemerintah mensosialisasikan supaya memilih anggota DPR, DPRD, DPD, mereka-mereka yang dekat dengan masyarakat, mereka-mereka yang mau membantu persoalan-persoalan di masyarakat. Itu jauh lebih penting menurut saya. Berkampanye jangan memilih politisi busuk. Itu lebih baik dibanding kita berkutat pada soal kelemahan, kekurangan sistem terbuka dan tertutup. Ya. Baik, menjadi catatan. Terima kasih Mas Soleh untuk tanggapan Anda dan juga partisipasi Anda dalam dialog ini. Terima kasih juga. Terima kasih. Banyak yang yakin ini ditolak, Mas Urup. Apakah Anda akan menjelaskan situasi saat ini, pembahasan dan juga mungkin ada gerakan yang jelas menolak inisiatif permohonan uji materi di MK dari klien Anda? Kalau menurut saya masih yakin ini akan dikabulkan. Jikapun tadi pertanyaannya apakah jadi ini ditolak, menurut saya kita masih ada banyak cara untuk membangun bangsa kita melalui sistem pemilu yang lebih partisipatif, tapi lebih menguatkan bentuk negara kita. Sesuai dengan ideologi bangsa kita, ada Pancasila, ada sila-sila perwakilan, di mana kita kan musyawarah, tidak menjunjung tinggi asas liberalisme tadi, kapitalisme, menggunakan money politik, pemborosan anggaran negara yang hampir 100 triliun hanya untuk memilih orang-orang yang masih kita ragukan. Kita bukan memilih kucing dalam karung. Ini kucingnya udah di luar karung, tapi kita bertanya apakah kucing ini bisa bekerja. Ternyata tidak juga kucing ini bisa bekerja, menjaga kandang kita atau mencari tikus. Jadi kita tidak menghasilkan para calon anggota DPR yang ideal dalam sistem pemilu yang terbuka ini. Oke, Bang Ray. Kalau misalnya kemudian akhirnya diterima gugatan ini akan seperti apa diterima? Pilihan masyarakat jadinya akan saya kira apa? Politik makin nggak menarik. Kawan-kawan milenial mungkin juga akan malas datang ke TPS. Itu sih bisa kita lihat dari prolog yang tadi diungkapkan di awal ya. 72 sekian persen masyarakatnya menolak kembali ke proporsional lebih tertutup. Dan saya kira itu sebagian besar yang merespon itu adalah kelompok milenial yang tak pernah hidup di eranya kita gitu. Di eranya di mana proporsional tertutup itu kita rasakan gitu. Dan kita masih bisa objektif, enakan di zamannya Orde Baru apa enakan di zaman sekarang gitu. Jadi sekalipun tadi Bung Sururi mengatakan nggak ada kualitasnya anggota DPR yang sekarang gitu, tentu saya mengatakan, apakah Anda mau mengatakan anggota DPR yang era Orde Baru itu berkualitas, yang mengizinkan seorang presiden bisa berkuasa lebih dari 30 tahun? Apa itu yang Anda sebut sebagai orang berkualitas? Kan aneh sekali itu. Gitu, itu satu. Nah yang kedua,
kalau kemudian gugatan ini dikabulkan oleh MK. Mahkamah Konstitusi, saya kira bisa jadi juga tingkat partisipasinya akan menurun dari masyarakat kita gitu. Karena itu tadi ya, orang malas datang, dan yang paling menarik itu akan terjadi instabilitas internal partai politik. Sebab kenapa gitu? Nanti Bung Sururi mau ikut caleg nih 2024, kita pakai prosedur tertutup. Betul. Yakinlah Bung Sururi, Anda nomor 5, nomor 6. Kapan bisa nomor 1? 20 tahun yang akan datang. Jadi nunggu 20 tahun itu lama banget. Oke. Nah, karena nunggunya 20 tahun, yang terpikir oleh kita kudeta aja ketua umumnya. Kalau kita kudeta ketua umumnya, kita naik. Chance-nya bisa lebih besar Lebih gitu besar, kan. Sehingga gitu. ada instabilitas di partai politik. Proporsional daftar tertutup ini ancaman bagi instabilitas internal partai politik. Oke, baik. Terakhir Mbak Titi, silakan. Ya, kalau saya ingin lihat dari langgam Mahkamah Konstitusi saja ya. Kami memohon soal model keserentakan pemilu. Itu adalah variabel teknis sistem pemilu. Sistem pemilu itu ada 7 variabelnya, bukan hanya buka tutup. Nah, kalau kita lihat langgam MK selama ini, kami gambarkan tuh, ini loh mudaratnya pemilu serentak 5 kotak atau 5 surat suara. Iya. Dari yang meninggal, keterbelahan, polarisasi, dan lain sebagainya. Tapi MK kemudian datang dengan putusan 55 tahun 2019. MK mengatakan model keserentakan pemilu adalah kebijakan politik hukum terbuka pembentuk undang-undang. Bukan hanya soal itu, soal ambang batas parlemen, parliamentary threshold, itu juga variabel sistem pemilu. MK mengatakan itu open legal policy, politik hukum terbuka pembentuk undang-undang. Jadi hampir tidak mungkin soal yang nih, pokoknya jenis pilihan sistem pemilu, MK sampai pada kesimpulan ini loh yang konstitusional, ini yang tidak. Yang paling. Iya. Ya. Nah, jadi yang saya harapkan dari MK adalah MK tetap pada langgam yang tadi. Karena itu melahirkan kondisivitas politik, sesuai juga dengan cara kita berkonstitusi, tetapi saya berharap Mahkamah dalam putusannya tetap kasih rambu-rambu. Misal, kalau ingin mengusung kader, maka wajib berstatus sebagai kader sekian tahun. Jadi ada catatannya. Ada catatannya. Supaya filternya itu Betul. ketat. Jadi Oke. supaya tidak ada orang yang hari ini pakai baju A, besok sudah pakai baju B. Karena dipersoalkan dan kegelisahan kita adalah internalisasi visi misi program itu tidak mengakar. Kita juga gelisah misalnya dengan para elit yang asal comot. Nah, disitulah peran MK. Berikanlah rambu-rambu itu sehingga ketika pembentuk undang-undang merapihkan, mengevaluasi, memperbaiki variabel-variabel teknis tadi, dia bisa bekerja dalam bingkai penguatan kedaulatan rakyat, penguatan demokrasi, penguatan partisipasi. Oke, baik. Terima kasih banyak. Boleh kita beli aplaus untuk para narasumber kita? Seru sekali, semoga juga ini bermanfaat seperti menimbang banyak argumentasi, dan ini tentunya yang menjadi pilihan adalah siapa yang memberikan peran terbesar kepada rakyat sebagai pemilih. Ya, kita akan tunggu nanti bagaimana putusan dari MK. Baik, dan kita akhiri diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua narasumber dan juga Terima pada kasih teman-teman banyak. mahasiswa dan mahasiswi. Yes. Dan pemirsa, akhir kata saya Kevin Egen pamit undur diri. Dan saya akan Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda.